Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizam Alfa Zuwardi dari kelas 10 MIPA 2 dengan nomor absen 27 dari SMA Negeri 1 Cirebon. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai asuransi. Langsung saja ke materinya. Di sini saya akan membahas sedikit tentang asuransi. Jadi apa sih asuransi itu? Asuransi adalah bentuk perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung, mana tertanggung membayar sebuah iuran kepada penanggung demi mendapatkan bentuk ganti rugi atas risiko finansial yang dapat terjadi secara terduga. Dalam konteks dunia yang sudah modern ini, penanggung berarti perusahaan asuransi yang ada, sementara tertanggung adalah nasabah. Unsur asuransi itu ada 3, yaitu yang pertama adalah premi asuransi. Premi asuransi adalah iuran biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah selama jangka waktu yang sudah disepakati. Biasanya premi bisa dibayarkan secara bulanan, semesteran, hingga tahunan. Sementara itu, polis asuransi adalah dokumen sah yang mengatur tentang perjanjian asuransi, mulai dari nilai manfaat, dalam premi, risiko yang ditanggung, hingga pengecualian risiko yang tidak ditanggung oleh asuransi. Polis asuransi bersifat legal dan mengikat secara hukum. Jika ada pihak yang menyalahi aturan polis, maka pihak lainnya berhak untuk menghentikan kerjasama atau bahkan menggugat pihak. Yang ketiga adalah klaim asuransi. Klaim asuransi ini adalah proses pengajuan resmi kepada pihak perusahaan asuransi ketika nasabah mengalami risiko yang ditanggung dalam polis asuransi. Jika klaim asuransi yang dibuat sesuai dengan ketentuan tertera dalam polis, maka perusahaan asuransi akan memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi atau atas risiko finansial yang dialami nasabah. Jadi apa sih fungsi asuransi itu? Fungsi asuransi yang utama adalah untuk membantu kamu mengatasi risiko tak terduga dalam hidup. Asuransi memang tidak menjamin bahwa risiko tersebut akan hilang, tetapi setidaknya kamu bisa meminimalisir kerugian finansial yang dialami akibat risiko tersebut. Kamu perlu ingat bahwa fungsi asuransi bukanlah sebagai suatu kepastian bahwa uang kita akan kembali dalam jumlah lebih besar. Peran utama dari asuransi bukanlah untuk mendapatkan uang yang lebih banyak seperti investasi, tetapi berfokus pada perlindungan atas risiko yang kita tidak prediksi. Dengan kata lain, asuransi merupakan cara kita untuk mengekspektasi hal yang tidak diekspektasi, mempersiapkan hal yang tidak bisa kita persiapkan, mulai dari risiko kecelakaan, risiko jatuh sakit, hingga risiko kehilangan pencari nafkah utama di keluarga. Semuanya ini risiko yang sudah di-cover oleh asuransi. Kalau begitu, apa saja sih jenis asuransi itu? Ada banyak jenis asuransi yang tersedia. Risiko yang dilindungi setiap asuransi pun berbeda-beda. Namun pada dasarnya berikut yang tertera adalah beberapa jenis asuransi yang paling umum dimiliki oleh orang banyak. Yang pertama adalah asuransi kesehatan. Dengan risiko penyakit yang bisa terjadi pada siapapun dan biaya kesehatan yang meningkat, tidak heran jika jenis asuransi yang satu ini sangat populer karena ada asuransi rawat jalan dan asuransi rawat inap. Cara asuransi kesehatan dengan santunan hati. Yang kedua adalah asuransi jiwa. Biasanya dipakai untuk melindungi risiko meninggal dunia bagi pencari nafkah utama di dalam keluarga. Yang ketiga adalah asuransi pendidikan. Menabung untuk biaya pendidikan yang kian tinggi semakin sulit. Karena itu tidak ada salahnya jika kamu memulai menabung untuk asuransi pendidikan anak kamu mendatang. Selanjutnya adalah asuransi rumah. Rumah menjadi salah satu kebutuhan primer. Tidak hanya kita, tapi barang yang kita punya pun bisa mengalami berisiko. Maka dari itu, asuransi rumah menjamin kerusakan ledakan pada rumah kamu, seperti kebakaran, pencolongan, dan lainnya. Ada juga yang bernama asuransi kendaraan. Sama seperti rumah, kendaraan juga rentan untuk rusak tak terduga, misalnya resiko kecelakaan atau pencurian. Selanjutnya ada asuransi kecelakaan. Selain kendaraan, kamu butuh melindungi diri kamu juga dari risiko finansial kecelakaan.
Jika motor kamu perlu perbaikan, kamu juga mungkin membutuhkan biaya medis untuk risiko yang mungkin ada. Selanjutnya adalah asuransi penyakit kritis. Walaupun kita mencoba untuk hidup sesehat mungkin, setiap orang tetap mempunyai risiko untuk terkena penyakit kritis. Dari stroke, kanker, hingga penyakit jantung, semua penyakit kritis ini bersifat tak terduga. Biaya untuk membayar tagihan rumah sakitnya pun tidak sedikit, karena itu membutuhkan asuransi. Yang terakhir adalah asuransi perjalanan. Biasanya jenis asuransi yang satu ini dijual bersamaan dengan tiket kendaraan yang kamu beli. Baik kereta, kapal, maupun pesawat, semuanya mempunyai pilihan asuransi perjalanan untuk proteksi delay atau kerusakan pada bagasi. Jenis asuransi yang dipilih pun akan berbeda untuk setiap orang. Hal ini dikarenakan ada beberapa jenis asuransi yang lebih dibutuhkan, seperti asuransi kesehatan dan asuransi jiwa, namun ada juga yang bersifat sekunder, di pendidikan atau kendaraan. Hal ini dikarenakan tidak semua orang sudah mempunyai anak atau kendaraan, tapi semua orang tentunya mempunyai berisiko sakit, baik muda ataupun tua. Nah, segitu saja materi saya mengenai asuransi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.